Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Majida Nur dari Rayon Syariah Komisariat UIN Wali Songo Semarang. Pada video kali ini saya akan coba memaparkan sedikit yang saya ketahui mengenai porsi perempuan dalam format politik dan ekonomi di Indonesia. Berbicara mengenai politik, isu-isu politik dan juga perempuan itu sangat hangat untuk diperbincangkan, apalagi saat 5 tahun sekali di mana kontestasi politik itu digaungkan, dilaksanakan. Nah, tapi di sini saya timbul pertanyaan, mengapa peran perempuan, porsi perempuan di ladang politik, di meja-meja politik itu seperti hal yang sangat tidak gitu loh. Nah, kemudian saya mencoba untuk mencari-cari sejarah berkenaan dengan peran perempuan dan juga politik di Indonesia. Nah, kita akan coba mengupas satu persatu dari fase ke fase, dari periode ke periode, sehingga kita akan mengetahui sejauh mana pergerakan perempuan di bidang politik ini. Yang pertama, kita akan coba membahas mengenai periode sebelum kemerdekaan. Nah, di sini perempuan itu memiliki peranan penting dalam panggung politik. Sebagai pahlawan nasional, kita kenal dengan Cut Nyak-din, Siti Mangkopoh, kemudian ada Rohana Kudus, dan lain-lain. Mereka semua perempuan yang memperjuangkan kemerdekaan hingga sampai turun ke medan perang. Kemudian kita juga tidak lupa dengan jasa Raden Ajeng Kartini, di mana dengan pemikirannya yang luar biasa, padahal saat itu beliau berada di dalam budaya patriarki yang menyelimutinya, tapi beliau dapat berpikir sebenarnya apa itu emansipasi wanita. Kemudian juga pada masa sebelum kemerdekaan telah lahir organisasi-organisasi, walaupun organisasi perempuan ini bersifat afiliasi, jadi mereka non independen, tapi dengan lahirnya organisasi ini itu sudah menandakan bahwa perempuan dulu pada masa sebelum kemerdekaan itu sudah memiliki kebebasan untuk berkumpul, berserikat, di mana mereka dapat memiliki pengetahuan lebih mengenai dunia luar. Nah, contoh saja seperti organisasi Putri Mardika di Jakarta, dan juga ada organisasi Kartini Fund yang ada di Semarang. Pada masa ini juga terdapat dua organisasi besar. Yang pertama itu ada Istri Sedar di Bandung sebagai organisasi perempuan yang bergerak di bidang politik dengan tujuan mencapai Indonesia merdeka, dan kemudian ada organisasi Istri Indonesia dengan tujuan untuk mencapai Indonesia Raya. Nah, kemudian dua organisasi itu mengadakan sebuah kongres yang pertama pada tanggal 22 sampai 25 Desember tahun 1928. Nah, kemudian dari kongres ini menghasilkan beberapa rekomendasi dan juga melahirkan suatu perserikatan yang dinamakan PPPI atau Perkumpulan Perempuan Indonesia. Nah, kemudian pada akhirnya PPPI ini menjadi KOANI atau Kongres Wanita Indonesia. Kemudian kita lanjutkan dalam periode Orde Lama. Dalam periode ini organisasi-organisasi perempuan tadi semakin berkembang sayapnya, mereka semakin terikat dengan partai-partai politik yang ada. Sebagai contohnya ada Wanita Marhan. Wanita Marhan di sini sebagai sayap politiknya dari Parpol Nasional Indonesia. Kemudian juga ada Gerakan Wanita Indonesia atau yang biasa kita singkat dengan Gerwani. Itu sebagai afiliasi dari Parpol Komunis Indonesia. Nah, pada masa Orde Lama juga individu-individu perempuan itu sudah diakui namanya. Sebagai contoh ada Walandau dari Parpol Kristen Indonesia, kemudian ada Wahid Hasim dan juga Mahmuda Mawardi dari Parpol Nahdlatul Ulama. Jadi kita lanjutkan dengan masa Orde Baru. Nah, di sini masa Orde Baru itu terdapat pengkerdilan, di mana dengan adanya pemutarbalikan sejarah, pemutarbalikan fakta. Tadi saya sudah sebutkan pada saat tanggal 22 Desember itu terdapat Kongres Perempuan, dan itu seharusnya diperingati sebagai Hari Kebangkitan Politik Perempuan Nasional, tapi Indonesia ini menjadikan perayaan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember tersebut, di mana peran yang terkandung dengan kata ibu itu perempuan diposisikan kembali ke dalam hal-hal domestik seperti kasur, sumur, dan dapur.
Kemudian selain hal tersebut, ini juga terjadi pembubaran organisasi perempuan secara paksa, seperti Gerakan Wanita Nasional Indonesia yang dibubarkan dengan isu-isu tentang pemberantasan komunis, sehingga organisasi-organisasi perempuan itu dijadikan sebagai organisasi fungsional saja. Nah, kemudian juga pada masa Orde Baru ini, itu pemerintah telah berhasil menciptakan sebuah kondisi yang memprihatinkan bagi perempuan dengan 2 strategi. Yang pertama strategi diskursif, yang kedua itu ada strategi institusional, di mana strategi diskursif ini berhasil menciptakan hegemoni ibuisme dalam karakter perempuan Indonesia. Yang kemudian strategi institusional itu disusul di mana kelompok organisasi perempuan ini itu sebagai bentuk rancangan korporitas guna mengimplementasikan pemikiran-pemikiran dari negara. Jadi organisasi perempuan ini diselewengkan oleh pemerintahan Orde Baru. Kemudian saya lanjutkan pada periode reformasi hingga sekarang. Dalam periode reformasi ini, organisasi-organisasi perempuan itu semakin mengepakkan sayapnya. Layaknya jamur yang tumbuh di musim hujan, mereka mulai menyadari arti pentingnya perjuangan bagi kaum-kaum mereka. Nah, reformasi ini juga terjadi perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang melibatkan organisasi-organisasi perempuan. Nah, hal ini sebagai tanda keberpihakan terhadap kaum perempuan itu kembali terbuka, terlebih dengan adanya UU RI nomor 39 tahun 1999, pasal 46 tentang hak asasi manusia menjamin keterwakilan perempuan baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Ini menandakan politik perempuan di dalam politik itu sudah semakin diakui keberadaannya oleh pemerintah, dan kesetaraan gender ini sudah kembali lagi bangkit setelah adanya pengkerdilan pada masa Orde Lama. Meskipun demikian, pada lapangannya kita ketahui pada pemilu tahun 1999 itu jumlah perempuan yang menduduki kursi legislatif justru semakin turun dibandingkan dengan Orde Baru, dengan jumlahnya hanya mencapai 9%. Nah, era kebebasan di sini ternyata tidak diikuti dengan keterwakilan perempuan demi mewujudkan kesamaan hak antara perempuan dan laki-laki di panggung politik. Kemudian pemerintah melakukan program pembangunan dengan perspektif gender, yaitu dengan adanya pengaruh utamaan gender atau PUG. Nah, ini dimaknai sebagai strategi untuk mengintegrasikan prinsip keadilan gender sebagai pusat dari keseluruhan mekanisme kegiatan pemerintahan, pembuat, dan juga pengambilan keputusan. Nah, hal ini juga berpengaruh dalam perempuan porsinya di dalam panggung politik. Karena di sini lahir UU politik, entah itu dari UU pemilu, pilpres maupun pilkada. Kemudian ada perubahan yang menjadi UU nomor 10 tahun 2008 menyatakan bahwa keterwakilan perempuan itu memuat paling sedikit 30%, atau kata lain pada ayat 55 itu menyatakan bahwa setiap 3 bakal calon itu terdapat sekurang-kurangnya 1 bakal calon perempuan yang ada di dalamnya. Nah, hal ini berarti pada masa reformasi itu dengan geraknya perempuan, kemudian keselarasan dengan pemerintah, itu menjadikan porsi perempuan di panggung politik sudah semakin diakui lagi keberadaannya. Jumlah perempuan itu di Indonesia hampir setengah dari jumlah laki-laki. Kemudian dibandingkan dengan wakil perempuan yang berada dalam panggung parlemen, itu harus terus dijadikan acuan gerakan perempuan untuk mengubah haluan yang mereka selama ini tertanam di dalam mindsetnya. Kita harus mengubah pemaknaannya menjadi gerakan politik yang dapat mencapai tujuannya itu untuk keterwakilan politik perempuan itu sendiri. Untuk itu kita sebagai perempuan, terlebih lagi sebagai mahasiswa bergerakan, itu kita pasti punya cita-cita yang besar ke depannya. Dalam hal ini kita harus tetap memperjuangkan
apa yang sudah diperjuangkan oleh perempuan-perempuan terdahulu, kita harus bisa melunakkan alatnya transisi demokrasi yang ada di Indonesia. Karena berbicara mengenai politik itu kita bukan berbicara mengenai budaya patriarki yang sedang ada di negara kita ini. Nah, sahabat-sahabati semuanya, setelah tadi kita berbicara mengenai perempuan dan juga politik, saat ini kita berbicara mengenai perempuan dan porsinya dalam sektor ekonomi yang ada di Indonesia. Pada tahun 2018 lalu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu menyatakan bahwa pada saat ini perempuan itu masih sulit untuk menempatkan potensi mereka dalam berbagai sektor, terlebih lagi di dalam sektor perekonomian. Nah, padahal McKinsey itu dalam laporan Women Matter-nya itu menyebutkan bahwa kontribusi angkatan kerja perempuan akan signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif. Nah, semakin tinggi angkatan kerja perempuan, maka pertumbuhan ekonominya itu juga akan semakin tinggi pula. Kemudian jika dahulu perempuan itu dijadikan sebagai konco winking, nah kemudian perempuan dianggap tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Namun tidak dengan sekarang. Saat ini perempuan dituntut untuk mampu keluar dari dapurnya dan membuktikan kekuatan mereka. Pada saat ini Indonesia itu mencoba untuk menerapkan pendekatan dengan metode pendekatan kesetaraan gender, melakukan metode pendekatan pemberdayaan gender atau gender development. Nah, pemberdayaan ini lebih terkait dengan pendekatan dari bawah ke atas atau yang biasa kita sebut sebagai bottom up. Nah, kebanyakan pemikiran-pemikiran ini muncul dari tulisan-tulisan atau gerakan-gerakan feminis. Nah, pendekatan ini tuh melacak dari akar-akarnya, subordinasi, mulai dari ras, kelas, habis itu sejarah, dan lain-lainnya dalam tatanan ekonomi internasional. Kemudian juga pendekatan ini tuh memahamkan bahwa tujuan pembangunan bagi perempuan itu bersifat kemandirian dan juga kekuatan internal, bukan lagi kita bergantung dan juga kita selalu berada di dalam sektor domestik seperti itu. Nah, langkah awal yang dilakukan sebagai pengintegrasian perempuan dalam setiap sektor publik ini itu menjadikan wanita sebagai subjek pembangunan dan menjadikan mereka itu sebagai pelaku akan sebuah program. Jadi bukan yang hanya disuruh, tapi mereka sendiri yang memiliki kekuatan penuh atas perekonomian yang ada. Namun demikian bukan berarti saat wanita telah keluar dari diskriminasi dapurnya, itu pria dapat terlena dengan pekerjaan rumah tangga dan membiarkan keseluruhannya dilakukan oleh si perempuan itu tadi. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa tujuan akhir dari pembagian kerja dalam keluarga berbasis gender ini itu akan dapat terlaksana dengan baik apabila antara laki-laki dan perempuan itu dapat saling mengerti, dapat saling memahami, dan juga tidak melakukan penindasan terhadap lawan jenisnya. Nah, tentunya kita sebagai mahasiswa pergerakan tidak boleh begitu saja. Kita harus meneliti apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan instruksi presidennya itu, tetapi yang terjadi di lapangan adalah besar perempuan yang terlibat dalam pasar tenaga kerja itu masih sedikit dibandingkan dengan laki-laki yang berada di dalam panggung ekonomi tersebut. Nah, nggak sampai di situ, ada juga ketimpangan lainnya. Kita lihat dengan banyaknya diskriminasi berkelanjutan dan ketidaksejahteraan gender yang dialami oleh perempuan. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, porsi tenaga kerja perempuan di bidang informal itu jauh lebih besar di bidang formal. Nah, hal ini berarti adanya keterbatasan akses perempuan terhadap peluang pasar tenaga Indonesia. Karena pekerjaan informal itu mengindikasikan kurangnya keterjaminan pekerjaan, terus upah yang rendah, serta keterbatasan terhadap pelatihan profesional dan juga promosi karir. Nah, dibandingkan dengan pekerjaan yang di sektor formal, tentunya akan
mendapatkan pendidikan-pendidikan dan juga kesejahteraan yang lebih dibandingkan dengan sektor informal tersebut. Lagi-lagi kita sebagai mahasiswa pergerakan, terlebih kita sebagai perempuan, itu kita jangan lemah. Kita harus tetap pada garis perjuangan, kita harus tetap berproduktif, karena dengan partisipasi perempuan di dalam pembangunan ekonomi akan dapat memacu produktivitas ekonomi di negara kita, akan menghadirkan pasar tenaga kerja yang adil dan kompetitif, kemudian kontribusi dalam pembangunan berkelanjutan itu juga akan tercapai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik tutur kata maupun perilaku yang tidak saya sengaja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan terkepal dan maju umpan. Salam pergerakan.